Bab 2462. Sekte Iblis dan Keluarga Bai. Sialan. Sekte sihir Wuying apa, keluarga Wei apa, aku tertipu oleh bajingan itu. Sosok Eric Kin muncul di benaknya. Pria kalem juga gemetar karena marah, dan membanting tinjunya ke formasi. Biarpun dia selalu banyak akal dan bijaksana, tidak disangka akan ditipu berputar-putar tanpa menyadarinya. Yang lebih menyebalkan adalah pada akhirnya, Nicholas Peng berlari kembali untuk menanyakan rute, dan dia memberi tahu pihak lain tanpa keraguan. Bukankah ini berarti memberikan rute bagi lawan untuk melarikan diri lebih cepat? Segera berangkat dan gunakan kecepatan maksimum kapal spiritual, jeda waktunya belum lama dari kita. Kita lebih akrab dengan lautan tak berujung, dan kita pasti bisa menghentikan orang-orang ini. Benji Dai dengan dingin memerintahkan, dan semua orang mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, Benji Dai juga tidak membiarkan kapal spiritual berhenti di laut. Meski jiwanya disegel di hub formasi oleh Eric Kin, kultivasi dan kerohanian tidak terpengaruh. Di hub formasi, dia mengendalikan kapal spiritual dan masih bergerak maju. Jadi pria kalem dan yang lainnya bisa masuk ke laut badai dan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Hanya beberapa jam perjalanan, di lautan tak berujung, mana mungkin tidak dapat menangkap beberapa master obat yang tidak terbiasa dengan medan. Di bagian lebih dalam di lautan tak berujung, ada sekelompok besar pulau. Jika pulau-pulau yang tersebar di dekatnya berkumpul bersama, sebenarnya, luas daratan ini tidak lebih lemah dari setengah dari dinasti Kaisar Qin. Di sini, Reiki masih kaya, dan ribuan mil di sekitarnya tenang dan sunyi, tanpa bahaya atau penampakan diagonal langit dan bumi. Pulau terbesar dengan Reiki paling melimpah di gugusan pulau ini adalah markas Sekte Iblis. Pulau ini awalnya merupakan tempat tinggal klan Barbarian, namun setelah Sekte Iblis tiba, mereka dengan paksa membunuh semua klan Barbarian yang ada di pulau tersebut dan merampas tanah ini. Kultivator klan Barbarian lainnya takut akan kekuatan Sekte Iblis, dan meninggalkan pulau-pulau terdekat dan pergi. Alhasil, di gugusan pulau ini, tidak ada klan Barbarian yang berani bertarung dengan Sekte Iblis, dan hampir 70% daratan ditempati oleh Sekte Iblis. Saat ini di pulau tempat sekte-sekte iblis berada, perahu roh yang dibuat dengan baik diparkir di laut. Seorang pria paruh baya berbaju hitam dan seorang lelaki tua berbaju putih perlahan berjalan keluar dari gerbang. Keduanya terlihat biasa saja, dengan senyuman, dan mereka jelas memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Teman kultivator Bai, maka masalah ini diputuskan. Pil mujarab yang dibutuhkan dinasti Bai pasti akan tersedia dalam 3 tahun. Pria tua berpakaian putih itu berhenti dan melengkungkan tangannya ke arah pria itu. Jika diperhatikan lebih dekat, penampilan lelaki tua itu agak mirip dengan Benji Dai. Bagus, kalau begitu, ketua sekte, bagaimana dengan pembayarannya, masih sama dengan sebelumnya. Aku akan membayar 30% dulu, dan akan membayar 30% setelah pemurnian setengah, dan setelah semua pemurnian selesai, bayar 40% sisanya. Ini gampang, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bahkan jika ada lebih banyak koin roh kali ini, itu tidak masalah. Pria tua berpakaian putih itu juga tersenyum. Faktanya, selain pil mujarab, kultivator Sekte Iblis kami juga cukup baik. Jika dinasti Bai benar-benar ingin melakukan sesuatu yang besar, katakan saja, Sekte Iblis sama sekali tidak akan menolak. Ketua Sekte Dai tahu apa yang ingin kami lakukan, kata pria itu sambil tersenyum. Sebenarnya, kamu dan aku telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, tidak perlu menyembunyikannya. Aku tahu dengan siapa kamu ingin berurusan, kata lelaki tua itu. Lalu manfaat apa yang kalian inginkan? Setengah tanah dari kekuatan itu milik kita Sekte Iblis.
kata lelaki tua itu. Haha, ketua sekte bercanda, kalian menempati pulau yang luasnya tidak lebih kecil dari yang kalian minta, dan bebas tanpa kekangan, aku iri dengan duniamu. Pria itu tertawa, mengobrol dengan pria tua itu lagi, dan menuju ke kapal spiritual. Itu hanya sekelompok gangster dan pencuri, juga layak untuk berbagi wilayah dengan dinasti baik kita. Kapal spiritual berlayar ke laut, dan pria itu mendengus dingin. Setelah dinasti Qin dihancurkan, semua harta benda mereka menjadi milik dinasti baik kita, dan setelah itu, sulit untuk mengatakan apakah sekte iblis ini masih diperlukan atau tidak. Setelah pria itu pergi, senyum di wajah pria tua berambut putih itu langsung hilang. Ketua sekte, orang bermarga baik ini mungkin berpura-pura bego dan tidak bermaksud menarik kita ke dalam kelompok mereka. Di belakang ketua sekte Dai, seorang pria berkata dengan dingin. Ini juga normal. Dinasti Bai telah merencanakan serangan terhadap dinasti Qin selama bertahun-tahun, dan telah menarik banyak kaki tangan, bagaimana bisa dengan mudah kita bergabung? Pria tua berambut putih itu mengerang. Tapi begitu dinasti Bai benar-benar mengambil tindakan, pertempuran menjadi gelisah lagi. Pil mujarab yang kita berikan menjadi sangat penting bagi mereka, dan bisa dibicarakan lagi pada saat itu. Tapi ketua sekte, dinasti Qin dan dinasti Bai keduanya adalah kekaisaran yang sudah bertahun-tahun berada di daratan dunia dewa. Apakah keluarga Bai benar-benar berani menyerang? Daratan dunia dewa sudah terlalu lama damai. Beberapa kekuatan telah lama melemah, tetapi masih menempati posisi teratas. Sudah waktunya untuk perubahan. Orang tua itu meletakkan tangannya di punggungnya, matanya dipenuhi dengan ambisi. Daratan yang sudah lama damai, cepat atau lambat akan pecah peperangan. Pada saat itu juga merupakan saat ketika banyak kultivator dan kekuatan yang awalnya rendah hati untuk mampu menunjukkan keunggulan mereka, dan menjadi terkenal, bahkan mendominasi. Karena seseorang harus bangkit dari urutan kekuatan yang ditata kembali, mengapa bukan dia Yuro Dai? Alasan mengapa sekte iblis menerima begitu banyak bawahan fase penilaian adalah karena dia cukup berani untuk menangkap master obat sebagai budak, dan alasan lainnya adalah karena dia memiliki ambisi, jadi dia dihormati pria kalem dan yang lainnya. Orang ini berpikir bahwa dia tidak layak berambisi, dan dia harus tinggal di pulau terpencil yang jauh dari daratan dunia dewa ini selama sisa hidupnya. Sebesar apapun kekuatannya di sini, bagaimana bisa dibandingkan dengan wilayah tengah pedalaman daratan seperti daratan dunia dewa, dinasti Qin? Saat Yurodai memikirkannya, tokennya tiba-tiba menyala. Ada berita dari kakak tertua dan yang lainnya. Mengambil token dan melihatnya, ekspresi Yurodai langsung masam. Pergi, beritahu ranah fase penilaian lainnya dari sekte, tinggalkan 5 penjaga, dan yang lainnya ikut aku. Yurodai memberi perintah, dan orang-orang di belakangnya terkejut, segera terbang untuk menjalankan perintah itu. Seperti yang disepakati, kamu bisa pergi sekarang. Di lautan yang tak berujung, perahu roh mengendarai angin dan ombak. Eric Qin dan Cheno berdiri di haluan. Sekarang kapal spiritual telah benar-benar meninggalkan daerah berbahaya di dekat laut badai, dan inilah saatnya Eric Qin memenuhi janjinya. Cheno juga menghela nafas lega, ketika si botak hendak masuk, dia ketakutan setengah mati. Tanpa diduga, dia akhirnya bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Terima kasih teman kultivator atas bantuannya. Cheno menarik napas dalam-dalam dan tersenyum penuh kemenangan. Tetapi melihat kita sudah bekerja sama selama berhari-hari, dan apa yang telah kamu lakukan cukup jujur, izinkan aku mengingatkan kamu. Eric Qin berbicara dengan ringan saat ini. Sekte iblis bukanlah sekte sihir biasa. Mereka mungkin akan bertindak pada kultivator di sekte mereka, mungkin saja kamu memiliki tanda mereka di tubuhmu sekarang.
Apa maksud teman kultivator? Cheno menyipitkan matanya. Kamu mungkin lebih aman jika tetap tinggal, kata Erikin. Hehe, terima kasih teman kultivator atas kebaikanmu. Cheno tersenyum dan menolak, tapi aku yakin dengan kekuatanku sendiri. Sekte iblis tidak bisa menangkapku, tapi aku berharap yang terbaik untuk kalian. Bersambung.